Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sanjungkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu surah yang oleh sebagian orang disebut sebagai surah Muhammadiyah, karena Persyarikatan Muhammadiyah memiliki kedekatan dengan surah ini, yaitu surah Al-Asr. Jadi Muhammadiyah itu kan dianggap dekat dengan surah Al-Ma'un, dengan surah Al-Asr. Pada waktu saya dulu di madrasah ibtidaiyah, biasanya sebelum pulang itu kami murid-murid membaca surah Al-Asr. Saya tidak tahu sekarang di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, hal ini masih dilestarikan atau tidak, membaca surah Al-Asr sebelum pulang, sebelum keluar dari ruangan kelas masing-masing. Jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita berikhtiar untuk memahami tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua dalam Al-Qur'an, dalam hal ini pada surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah salah satu surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan di Mekah, atau juga pengertian surah Makkiyah bisa dipahami sebagai surah yang diturunkan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, atau dulu dikenal sebagai Yasrib. Surah Al-Asr ini termasuk surah singkat, surah pendek, karena terdiri dari hanya 3 ayat. Jadi dalam Al-Quran ini tidak ada surah yang lebih pendek dari surah Al-Asr dari sisi jumlah, karena surah dalam Al-Quran yang paling sedikit jumlah surahnya adalah berjumlah 3 ayat. Surah Al-Kautsar juga 3 ayat. Tidak ada yang berjumlah hanya 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Asr ini dibuka dengan ayat pertama, wal 'asr. Kalau kita baca tanpa kita wakafkan, wal 'asri. Wawu di sini disebut sebagai wawu qasam. Wawu qasam itu wawu sebagai adatul qasam yang digunakan sebagai alat untuk bersumpah. Yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala, bersumpah menggunakan makhluknya. Kalau Allah bersumpah menggunakan nama makhluk, kalau kita manusia, kaum muslimin bersumpah hanya bisa menggunakan Allah sebagai alat kita bersumpah, demi Allah. Tidak ada demi yang lain. Kadang dalam kehidupan kita, di masyarakat kita, kadang ada yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Tidak ada tuntunannya bersumpah kok dengan kata demi Rasulullah. Bersumpah dalam ajaran Islam hanya menggunakan lafzul jalalah Allah. Jadi demi Allah. Dalam bahasa Arab, demi Allah itu bisa disebut dengan wallahi, bisa disebut dengan billahi, bisa disebut dengan tallahi. Ada beberapa cara untuk menyebutnya. Kembali ke surah Al-Asr ini, jadi ayat pertama Allah bersumpah wal 'asri, demi waktu. Menarik untuk kita kaji, untuk kita pahami bahwa dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu, memilih waktunya adalah waktu Al-Asr. Jadi dalam bahasa Arab itu pembagian waktu dalam satu hari itu kan
ada banyak. Pagi saja kita kenal ada istilah al-fajr, maka Allah juga bersumpah dengan wal fajri. Ada waktu subuh, Allah bersumpah was subhi idza tanaffas. Nah, itu ada ayat demikian. Ada waktu paginya sudah mulai matahari tampak, wadduha, demi waktu duha. Ada waktu duha. Nah, malam juga ada al-lail, maka ada wal-laili, demi malam. Gitu. Nah, dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah dengan al-asr wal asri. Demi waktu yang dipilih adalah waktu asar. Ada yang berpendapat bahwa pilihan Allah dalam surah Al-Asr ini menggunakan waktu untuk bersumpah adalah waktu asar sangat tepat karena berkaitan dengan ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya. Jadi dalam kajian tafsirnya ini munasabah bainal ayat, hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain yang berdekatan. Jadi di ayat yang kedua Allah berbicara, Allah berfirman menerangkan tentang urusan untung rugi. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Dan pilihan di ayat pertama Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Karena apa? Waktu asar, ya kita tahu sholat asar itu kan sore hari. Sore hari itulah waktu yang biasanya manusia sudah bisa menghitung urusan untung dan rugi. Coba kita lihat, ada pedagang, punya toko, punya kios. Tidak mungkin si pedagang itu secara wajar menghitung untung rugi di pagi hari. Tokonya saja belum buka kok sudah menghitung untung rugi. Untung rugi dihitungnya kapan? Saat sore hari mau tutup. Dalam kehidupan manusia secara umum, saya sering mengatakan juga demikian. Manusia dalam kaitan rentang waktunya, dia bayi, kemudian anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, tua, kemudian meninggal dunia. Rata-rata dalam rentang waktu seperti ini, manusia biasanya mau untuk menghitung untung rugi kehidupannya juga kalau sudah sore hari. Sudah 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, mulailah dia menghitung, saya ini, aku iki uripe, hidup saya ini, untung atau rugi. Ya itu biasanya menghitungnya ya sudah sore itu. Jarang kan kita mendapati meskipun ada remaja kok berpikir tentang, wah hidup saya ini untung atau rugi. Dalam konteks amal ibadahnya, dalam konteks hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala jarang. Maka saya sering menyampaikan di jamaah-jamaah pengajian itu. Jamaah pengajian itu rata-rata didominasi oleh mereka-mereka yang usianya sudah asar itu. Sebagian sudah hampir maghrib itu. Sudah mau tenggelam, sudah mau masuk ke dalam kubur gitu. Ya itulah. Maka tepat sekali al-munasabah bainal ayah, hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain pada surah Al-Asr ini, Allah pilihan waktu untuk bersumpahnya tepat sekali wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Itu yang pertama tentang al-asr. Meskipun ada juga mufasir yang menerangkan tentang al-asru itu sama dengan ad-dahru, masa dalam makna yang luas. Ada di dalamnya pagi, siang, sore, dan malam. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Di ayat yang kedua ini dibuka dengan harfut taukid, huruf penguat inna. Bukan hanya dibuka dengan itu, di tengahnya juga ada lamut taukid, lam yang berfungsi sebagai penguat. Biasa kita artikan sungguh-sungguh, benar-benar. Dalam bahasa Inggrisnya really. Gitu. Orang Jawa bilang yakti-yakti. Innal insana, sesungguhnya manusia seluruhnya, al-insan. Dalam bahasa Arab, istilah manusia itu ada beberapa. Ada insan, ada bashar. Dalam beberapa tulisan bisa kita dapati bahwa manusia disebut sebagai insan itu lebih diberi makna dalam konteks kehidupan psikisnya. Kalau bashar itu lebih kepada fisiknya. Jadi manusia ini, semua manusia, innal insana lafi, sungguh-sungguh berada di dalam khusrin, kerugian. Masya Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semua, memberi penjelasan kepada kita semua bahwa semua manusia itu berada dalam
dalam kerugian itu menggunakan 2 harfut taukid, 2 huruf penguat. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada manusia hal itu benar-benar terjadi. Sungguh itu terjadi bahwa manusia berada di dalam kerugian. Jadi defaultnya manusia, aslinya manusia itu fi khusrin, di dalam kerugian. Allah itu shadaqallah, Allah maha benar. Umpamanya Allah itu mengatakan, berfirman, al insanu fi khusrin, manusia di dalam kerugian. Pasti benar firman Allah yang sedemikian itu. Tapi ayat Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah kepada kita manusia, sebagiannya adalah sebagai hudan, petunjuk. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Untuk manusia. Maka Allah berfirman, bahkan menggunakan harfut taukid itu dalam rangka agar manusia benar-benar mau mengimani, mempercayai firman Allah yang sedemikian ini. Sudah dengan harfut taukid 2 saja, masih saja ada manusia yang nggak percaya dengan yang seperti ini. Luar biasa. Kalau orang kafir terhadap firman Allah, mengingkari firman Allah itu betul-betul karena kebodohannya. Umpamanya Allah itu tanpa menggunakan harfut taukid saja pasti benar apa yang menjadi firman Allah. Lah ini Allah menggunakan di beberapa ayat, termasuk di dalam ayat ini Allah menggunakan 2 harfut taukid, 2 huruf penguat. Innal insana lafi khusrin. Yang satu inna, yang satu lam pendek sebelum kata fi, sebelum huruf fi itu. Jadi defaultnya manusia itu berada dalam kerugian. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada istisna, ada exception, ada pengecualian. Dari semua manusia itu, yang firman Allah mengatakan dalam kerugian itu ada yang nggak merugi, ada yang nggak rugi. Siapa itu yang tidak rugi? Adalah alladzina amanu. Yang pertama, orang yang berkualifikasi beriman kepada Allah, punya iman. Ya, imannya iman pada Allah, iman pada malaikat. Kita tahulah rukun iman yang 6 itu. Maka syarat kalau kita kepingin tidak rugi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan untung rugi yang hak, yang benar, yang tidak batil, adalah untung rugi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya yang pertama, kita harus punya iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, baik dan buruk, semuanya kita imani. Orang yang punya keimanan seperti ini, dia punya satu syarat untuk keluar dari kerugian. Dia berubah menjadi orang yang beruntung. Itu yang pertama, illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihati. Syarat kedua agar manusia itu keluar dari kerugian adalah wa amilus solihat, beramal solih. Maka sesungguhnya dengan ayat ini, hidup kita ini mestinya dari detik ke detik hanya diisi dengan beramal soleh dan beramal soleh. Kalau kita kepingin tidak rugi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, standar Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya adalah bahwa setelah kita beriman, maka kemudian kita mengisi kehidupan kita di dunia ini, dari setiap detik dan detik yang berlalu isinya hanya amal soleh dan amal soleh. Tidak ada kesempatan untuk beramal maksiat di antara detik yang satu dengan detik yang lain. Saya katakan dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Saya tidak mengatakan dari bangun tidur sampai tidur, tapi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena di dalam tidur pun hendaklah tidur kita itu menjadi bagian dari amal soleh kita dalam kehidupan kita di dunia itu. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tawassaw bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Ini bagian dari dakwah. Berwasiat, saling berwasiat dalam kebenaran itu kan dakwah. Jadi manusia itu kan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Maka ketika salah, ketika lupa, ada yang lain mengingatkan tentang kebenaran itu. Maka penting bagi kita ini untuk saling mengingatkan. Ketika ada yang salah diingatkan. Kesadaran seperti ini adalah kesadaran dakwah bersama. Karena kadang-kala dakwah itu gagal karena pertama, orang yang berdakwah tidak mau menyampaikan kebenaran. Atau kedua, orang yang didakwahi tidak mau menerima dakwah dari orang lain, kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Maka kesadaran tentang watawasau bil haqqi
Itu adalah kesadaran bagi kita semua, baik yang berdakwah ataupun al-mad'u yang menjadi objek dakwahnya. Ketika didakwai, diajak kepada kebenaran, kita mau, dan kita menjadi kewajiban kita secara kolektif untuk selalu melaksanakan dakwah. Ada guyonan kan itu, saya sering mendengar guyonan dari Pak Jumari itu, berdakwah itu penting agar apa? Agar besok di surga kita tidak sendirian. Kata Ustadz Jumari itu, eman-eman sudah di surga kok celila-celili nggak ada temannya. Nah, fungsi dakwah itu adalah mengajak agar besok di surga kita ada temannya. Dan memang ada faktanya itu, di surga sendirian itu, surga itu tempatnya jelas nikmat, banyak kenikmatannya, kenikmatannya luar biasa. Tetapi kalau sendirian tentu tidak lebih nikmat dari kalau ada banyak temannya. Nabi Adam alaihissalam dulu saat sendiri butuh teman di surga, maka disitakanlah Hawa. Gitu. Maka pentingnya dakwah sebagiannya itu. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabr. Saling berwasiat dakwah kita yang pertama adalah tentang kebenaran, yang kedua tentang kesabaran. Kita sering terjebak makna sabar itu ketika ada musibah saja. Sabar, tertimpa musibah. Sebetulnya sabar tidak hanya itu. As-sabru, kesabaran itu paling tidak ada 3 sisi. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah kesabaran di dalam taat kepada Allah. Apa ada orang yang tidak sabar dalam taat kepada Allah? Ada. Di antara kesabaran tidak taatnya kepada Allah adalah dia tidak beristiqomah dalam berdakwah. Tidak beristiqomah dalam melaksanakan amal soleh. Kalau kita tahu saat Ramadan itu ada yang kurang sabar beramal soleh. Hari pertama, kedua, ketiga, luar biasa. Tadarus ikut, tarawih ikut. Begitu hari keempat tidak lagi. Itu namanya kurang sabar dalam beramal soleh. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang yang sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia kemudian selalu saja bermaksiat. Wah, itu meninggalkan maksiatnya kadang-kala susah. Bisa berhenti, nanti balik lagi. Nah, itu yang demikian itu namanya tidak sabar dalam meninggalkan maksiat. Baru yang ketiga, sabar jenis ketiga adalah sabar saat ditimpa musibah dengan meyakini bahwa musibah itu adalah ujian dari Allah yang dibaliknya pasti ada hikmah besar yang disiapkan oleh Allah kepada kita yang tertimpa musibah. Jamaah rahimakumullah. Maka sebagai kesimpulan kita sampaikan bahwa ada 4 syarat agar kita keluar dari kerugian sebagai manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama beriman, kedua beramal soleh, ketiga saling berwasiat tentang kebenaran, yang keempat saling berwasiat tentang kesabaran. Ini keempat syarat ini harus ada semuanya, harus terlengkapi, sempurna. Jangan satu-satu. Kalau satu saja tidak sempurna. Sebab kadang-kala, yang penting kan amal soleh. Amal soleh itu kalau tidak didasari dengan iman, habitat. Tidak tercatat itu, tidak ada gunanya, terputus. Amal soleh itu tidak ada maknanya kalau tidak didasari dengan iman. Iman saja, yang penting hatinya. Kita kan sering, yaitu ada orang-orang yang terjebak dan menjebak kita. Nggak penting jilbab secara fisik itu, yang penting dijilbabi hatinya. Kalau yang penting dijilbabi hatinya, mestinya Rasulullah juga dulu perintahnya jilbabilah hatimu, tapi faktanya kan tidak demikian. Maka beriman, beramal soleh, tawasau bil haq, saling berwasiat urusan kebenaran, tawasau bis sabr, berwasiat tentang kesabaran. Keempat-empatnya perlu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di dunia. Dari dulu kita lahir, balik, sampai besok mati kita pertahankan 4 hal ini. Itulah yang menjamin kita agar keluar dari kondisi kerugian dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Penjelasan singkat tentang surah Al-Asr. Surah pendek, surah singkat yang kita semua insya Allah sudah hafal. Marilah pengertiannya kita pahami, dan kemudian petunjuk yang diberikan Allah kepada kita lewat surah Al-Asr itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian semoga kita keluar dari kondisi kerugian. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Akhiran, al-afu minkum wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.